Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sisi 2 channel. Di video kali ini teman-teman, aku ingin memberikan panduan langkah demi langkah bagi kamu yang non pengalaman ingin bekerja ke luar negeri menjadi TKW ke Hong Kong melalui calling visa tanpa potongan gaji. Tontonlah video ini sampai durasi habis supaya kalian tidak gagal langkah. Ada 6 panduan yang wajib kamu ketahui dan wajib kamu jalankan. Panduan pertama adalah belajar bahasa sendiri di rumah dengan tujuan negara masing-masing. Panduan kedua adalah biaya yang kalian harus siapkan bagi yang non pengalaman ingin bekerja menjadi TKW melalui calling visa tanpa potongan gaji. Yang ketiga adalah berkas pribadi atau data pribadi yang kalian harus siapkan. Yang keempat adalah medical check up dan tes fisik. Yang kelima adalah uji kompetensi. Yang keenam adalah tunggu job. Mari kita bahas panduan nomor 1. Panduan nomor 1 adalah belajar bahasa sendiri di rumah sesuai negara tujuan masing-masing. Seperti di video sebelumnya yang aku sudah jelaskan bahwa sistem calling visa, sistem belajar itu berbeda dengan CPMI calon pekerja migran Indonesia yang mengikuti potongan gaji. Sistem calling visa tanpa potongan gaji, kalian belajar bahasa dengan singkat sedangkan kalian harus mengejar bahasa. Maka saran dari aku, sebelum kalian mendaftarkan diri sebagai CPMI calon pekerja migran Indonesia melalui calling visa tanpa potongan gaji, sebaiknya kalian belajar bahasa sendiri di rumah dengan sungguh-sungguh setahun sebelum kalian mendaftarkan diri sebagai CPMI calon pekerja migran Indonesia. Kenapa? Karena sistem calling visa kalian hanya diberikan sebuah buku dan kalian harus belajar bahasa sendiri di rumah. Yang kedua adalah biaya yang kalian harus siapkan bagi yang non pengalaman ingin bekerja menjadi TKW ke Hong Kong melalui calling visa tanpa potongan gaji. Mengenai biaya setiap tahun pastinya berbeda. Di sini aku akan sharing sama kalian di tahun 2021 biaya calling visa tanpa potongan gaji sebesar 6 juta rupiah. Di tahun 2023 biaya calling visa mencapai 14.530.000 rupiah. Tetapi teman-teman, dengan demikian kalian jangan bersedih, kalian jangan patah hati. Pastinya melalui calling visa CPMI diuntungkan. Kenapa? Karena kalau kalian mengikuti potongan gaji, kalian bisa potongan 2 kali lipat. Jika kalian mengikuti potongan gaji, kalian bisa dikenakan biaya 30 juta. Pastinya perselisihan yang sangat banyak. Pastinya teman-teman, biaya yang dikenakan itu setiap tahunnya berubah dan berbeda. Maka dari itu, sebelum kalian mendaftarkan diri sebagai CPMI calon pekerja migran Indonesia melalui calling visa tanpa potongan gaji, kalian sebaiknya siap-siap modal sekitar 15 juta rupiah. Panduan yang ketiga adalah berkas pribadi atau data pribadi yang kalian wajib siapkan, terdiri dari kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, ijazah, buku nikah, akta cerai, sertifikat cerai bagi yang sudah bercerai, surat izin dari suami bagi yang punya suami, surat izin dari keluarga bagi kalian yang sudah bercerai, bisa diminta dari orang tua kalian atau dari adik kandung kalian atau dari kakak kandung kalian. Panduan nomor 4 adalah medical check up dan tes fisik. Medical check up dan tes fisik, pemeriksaan dilakukan pastinya di sebuah rumah sakit. Biasanya diawali dengan tanya jawab, timbang berat badan, diukur tinggi kalian, pemeriksaan mata, tes urin, lab darah, dan antigen atau ronsen. Kemudian cek fisik. Cek fisik pastinya masih dilakukan di rumah sakit yang sama. Cek fisik adalah kalian akan diminta tanpa busana, melainkan hanya pakaian dalam saja. Bagi kamu yang non, jangan takut, jangan khawatir. Gunanya melepas pakaian untuk dokter leluasa memeriksa tubuh kalian. Barangkali di antara kalian memiliki benjolan atau penyakit kulit lainnya. Setelah kalian selesai melakukan medical check up dan tes fisik, maka hasil akan diterbitkan 3 hari jam kerja. Di situ kalian akan tahu kesehatan kalian. Nah, jika di antara kalian ada yang unfit, maka biasanya dokter akan mengarahkan kalian untuk berobat dulu sampai waktu yang ditentukan. Tetapi kalau kalian fit, maka kalian bisa melanjutkan ke proses berikutnya untuk uji kompetensi.
Panduan nomor 5 adalah uji kompetensi. Uji kompetensi adalah proses penilaian. Uji kompetensi wajib dilakukan oleh para calon TKW yang ingin bekerja ke luar negeri menjadi TKW. Dengan melakukan uji kompetensi, maka kualitas para calon TKW telah teruji dan terjamin, dan juga pastinya akan mampu melayani kebutuhan di negara tujuan. Setelah kalian selesai mengikuti serangkaian proses sertifikasi dan dinyatakan kompeten, maka sertifikat BNSP akan terbit dalam waktu 1 bulan setelah pelaksanaan kompetensi. Dan setelah kalian menerima sertifikat BNSP, langkah berikutnya adalah kalian akan dibuatkan paspor oleh PT tersebut. Setelah paspor tersedia, maka kalian akan didaftarkan ke Disnaker setempat sesuai dengan identitas kalian masing-masing. Berikutnya, panduan nomor 6. Panduan nomor 6 adalah tunggu job. Tunggu job bagi CPNI calon pekerja migran Indonesia melalui calling visa tanpa potongan gaji. Menunggu job itu adalah di rumah kalian masing-masing. Setelah itu kalian tinggal tunggu instruksi dari PT kalian. Jadi kalau di negara tujuan kalian ada yang minat kepada kalian, maka agensi di negara tujuan kalian tersebut akan menginformasikan ke PT kalian, dan PT kalian akan menginformasikan kepada kalian. Setelah itu mengatur untuk interview. Nah itulah teman-teman, menjadi TKW bukanlah hal yang mudah, menjadi TKW bukanlah hal yang gampang. Pastinya butuh modal dan butuh tenaga, butuh pikiran. Tetapi aku percaya kalian mampu menjalankannya, dan itulah panduan langkah demi langkah buat kamu